Sekarang gue mau bikin video lagi, sebuah playlist yang akan panjang. Ini namanya Bincanggo. Nah, ini merupakan episode pertama yang mana gue mau membuat program agung, yaitu Hello World ya guys ya. Jadi program yang pasti pertama kali dijalankan oleh calon programmer, Hello World. Kita langsung aja. Nah, gimana cara membuat file di Go untuk yang pertama kali? Itu di sini gue udah buka sebuah Visual Studio Code yang mana gue ada di dalam folder belajar Go. Kita langsung sorot ke sini aja. Ini nanti muncul new file, kita klik, kemudian kita masukkan nama filenya. Di sini gue mau bikin nama filenya yaitu main.go. Nah, jadi teman-teman harus ingat extension untuk Go itu .go seperti ini ya. Oke, kita tinggal enter. Kita udah bikin file Go-nya. Nah, di dalam main.go ini kita harus masukkan dulu package-nya. Package-nya itu adalah package main. Nah, jadi perlu teman-teman tahu juga package main ini merupakan package yang nantinya akan di-execute oleh Go compiler-nya. Di dalam package main ini kita buat function pertama yaitu main. Func main. Kurung buka, kurung tutup, kemudian kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Function main ini sintaksnya di Golang itu func, beda dengan di JavaScript. Di JavaScript itu function, kemudian kalau di Python itu def, dan di Go kita menggunakannya itu func. Di sini juga ada main. Main itu nama functionnya, dan function main ini merupakan satu-satunya function di Golang yang nggak boleh ada parameter. Kalau nggak percaya, kita coba aja. Kita masukkan parameter atau argumen di sini, misalkan hi. Nah, maka dia akan memunculkan error dari Visual Studio Code-nya. Jadi ketika kita sorot, dia akan memberikan keterangan function main must have no arguments and no return value. Jadi dalam function main ini, dia nggak boleh ada yang namanya return dan argumen. Cukup jelas ya guys ya. Jadi harus diingat, function main itu nggak boleh ada argumen atau parameter dan juga return value. Oke, sekarang kita mau menampilkan Hello World itu di terminalnya kita. Nah, di Golang ini ada beberapa package built-in, yaitu FMT sebagai salah satu contohnya atau formatter. Nah, caranya supaya kita bisa ngeprint itu, kita dengan mengimportnya. Nah, karena Visual Studio Code ini udah cerdas, kita tinggal ketik aja FMT, maka dia bakal muncul sebuah suggest, yaitu FMT ini, kita tinggal tab atau enter aja. Kita tinggal tab. Nah, dia maka akan muncul di sini FMT, import FMT. Nah, import FMT ini artinya pada file main.go ini, file ini akan mengimport package yang namanya FMT. Yang mana package FMT ini dia akan bisa menampilkan instruksi ke terminalnya kita gitu. Oke, lanjut sekarang kalau kita tambahkan sebuah sebuah perintah titik, maka dia akan bisa menampilkan beberapa function yang bisa diambil dari package FMT-nya. Sebagai contoh di sini ada fprint, ada print, printf, println, dan banyak contoh lainnya. Untuk sekarang kita pilih println. Nah, println ini merupakan perintah atau instruksi untuk menampilkan sebuah ibarat kata string dan dikasih garis baru langsung. Ya, sebagai contoh, misalkan di sini kita masukkan perintahnya itu hello world. Nah, ketika kita save, kemudian untuk menjalankannya kita harus membuka terminal terlebih dahulu. Nah, untuk membuka terminalnya kita tinggal pencet aja Ctrl dan backtick. Backtick itu ada di sebelah angka 1. Ctrl backtick. Nah, kemudian di sini untuk menjalankan file code-nya kita tinggal membuat sebuah command line di terminal, yaitu go run main.go sesuai nama filenya. Jadi di sini kita sintaks command line-nya itu go run main.go, nama filenya gitu ya.
Kita tinggal enter, maka dia akan muncul hasilnya hello world. Mantap. Nah, sekarang kita mau coba ganti nih ya. Misalkan ininya ganti jadi hello my friends. Hello my friends. Kemudian di sini kita tambahin let's learning go. Save jangan lupa. Kemudian kita klik di terminal. Untuk menampilkan command line yang paling terakhir, kita bisa dengan menggunakan arah atas atau arrow atas. Kita langsung aja arrow atas, maka dia akan otomatis langsung tertulis instruksi di command line sebelumnya. Kita tinggal enter dan hasilnya sudah berbeda sesuai dengan apa yang kita instruksikan di sini. Oke, cool. Nah, untuk summary-nya nih ya teman-teman. Jadi untuk membuat file di Go, kita itu membutuhkan extension yaitu .go. Seperti itu ya guys ya. Kemudian di dalam file main ini kita harus membuat package-nya dulu pertama kali, yaitu package main. Nah, kemudian kita memiliki function main, yang mana function main ini tidak boleh ada argumen atau parameter dan juga tidak boleh mereturnkan value. Dan kita butuh package yang namanya fmt. Dan package ini bisa memberikan output ke terminal kita gitu ya guys ya. Oke, mantap.